Apa kabar sahabat Energi? Masih bersama saya lagi, Mia Darman dalam ruang tamu Mia. Kali ini setelah kita membahas mengenai negosiasi, saya pengen bawakan topik atau seputar kreativitas. Ya, kayaknya kata kreativitas itu kalau dulu saya punya pemikiran yang namanya kreatif itu bukan untuk saya, atau saya bukan masuk ke dalam grup orang-orang kreatif gitu kayaknya ya. Karena menurut saya tuh nggak kreatif sama sekali. Artinya menurut saya pemikiran orang yang kreatif itu adalah orang yang penuh dengan ide, penuh warna kayaknya hidupnya gitu ya, sesuatu yang kayaknya out of the box gitu. Tetapi semakin ke sini semakin saya belajar bahwa yang namanya kreativitas itu adalah seperti ibaratnya sebuah listrik atau aliran listrik yang setiap kita itu pasti punya. Tinggal kita ini mau menggunakannya, mengelolanya dengan baik, melatihnya dengan terus-menerus atau enggak. Ada tipe orang yang mau tuh ngelatih sisi kreativitasnya, sehingga lama-lama dia juga pasti jadi orang yang lebih kreatif dibandingkan orang-orang yang nggak menyadari bahwa dalam dirinya ada yang namanya kreativitas. Nah, kali ini secara spesifik saya akan membawakan sebuah topik yang namanya the creativity of collaboration. Kolaborasi atau kreativitas dari sebuah kolaborasi. Wow. Ya, karena saya secara pribadi menyadari yang namanya kolaborasi itu sangat amat penting. Hari gini nggak mau kolaborasi, wah telat banget ya. Dulu mungkin zaman berapa belas tahun yang lalu kita masih berpikir mengenai kompetisi. Tetapi menurut saya semakin kemari semakin banyaknya bisnis berkembang, semakin canggih teknologi dan lain sebagainya, dan semakin terbuka ya pemikiran orang-orang yang ada termasuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, semakin terbuka pemikirannya untuk tidak hanya memikirkan tentang kompetisi, tetapi berkolaborasi. Nah, kolaborasi adalah hal yang penting dalam sebuah bisnis ataupun dalam konteks kita sebagai karyawan atau pegawai. Betul ya? Memang dibutuhkan keterampilan kepemimpinan atau leadership yang baik untuk memimpin tim atau sebuah grup kelompok untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Bayangkan, kalau nggak ada leadership yang baik, pastinya juga tim itu nggak akan berjalan dengan sempurna atau produktif. Sebuah tim yang baik adalah tim yang terdiri dari berbagai ide, yang memiliki banyak ide. Bahkan mungkin ide-ide yang berseberangan. Keahlian, berbagai keterampilan, walaupun memang dalam proses berkolaborasi seringkali terjadi gesekan, betul ya? Terjadi perbedaan pendapat, terjadi kayaknya argumentasi, namanya mau kolaborasi, pasti ada hal-hal yang gampang disetujui, ada hal-hal yang tidak mudah untuk disetujui. Namun jika kita masing-masing dapat saling berkolaborasi dengan baik, kerjasama, saling menghargai pendapat masing-masing, dan bisa menggabungkan ide-ide yang ada serta keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam sebuah komunitas atau sebuah tim, maka kreativitas pasti akan tercipta luar biasa. Bayangkan, ide-ide baru, bahkan ide-ide cemerlang keluar dari hasil kolaborasi yang baik. Benar nggak sih? Karena kalau kita nggak bisa bekerja sama atau menerima ide-ide yang lain, kita akan terpicu hanya dengan ide kita sendiri, tanpa kita bisa tahu bahwa ada ternyata ide lain yang lebih cemerlang. Nah, oleh sebab itu, tips atau cara jitu gitu ya, untuk kita dapat menghasilkan kreativitas dalam berkolaborasi yang baik itu apa sih tipsnya? Bagaimana? Nah, yang pertama saya mau bagikan
be open to someone else different view. Kata kuncinya be open and different view. Pandangan yang berbeda. Be open, terbukalah terhadap pandangan-pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Untuk terbuka terhadap pendapat atau pandangan yang sama dengan kita, gampang, mudah. Tetapi yang sulit seringkali ketika kita melihat ada cara pandang orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan mungkin berseberangan dengan kita, seringkali kecenderungan kita adalah apa? Tertutup, menutup diri, nggak mau denger, nggak mau terima. Jadi tips pertama adalah be open. Karena ini bisa memberikan pemikiran yang selama ini mungkin kita nggak pernah pikirkan sama sekali loh. Karena ada orang-orang yang berani berpikir yang berbeda dari yang kita pikirkan. Ya, jadi be open to someone else different view. Tips yang kedua, manage brainstorming. Brainstorming ya, badai pemikiran gitu ya. Harus di-manage. Artinya apa? Ketika kita melakukan brainstorm atau berdiskusi tentang ide-ide, tukar pikiran gitu ya dengan tim kita tuh harus kita harus punya batasan waktu, memberikan batasan baik secara waktu maupun ide-ide yang akan kita bahas. Jadi jangan sampai kebanyakan ide, ujung-ujungnya jadinya kita nggak maksimal dalam mempraktekkan ide-ide yang benar-benar mateng. Jadi contoh misalnya, ide yang akan dihasilkan kita akan bilang, misalnya brainstorming ini kita kasih waktu untuk tukar pikiran kurang lebih sejam 2 jam. Misalnya kita harus komit kepada waktu yang kita sudah komunikasikan di awal. Kemudian misalnya, kali ini meeting ini kita harus menghasilkan ide paling tidak 3 poin. Misalnya gitu. Nah, dari 3 poin, dari banyaknya ide, kita harus keluar dengan 3 poin yang paling kuat, ide yang paling cemerlang, baru kita akan bahas detail mengenai ide-ide tersebut. Jadi jangan sampai kita menerima semua ide, misalnya 15 ide kita terima. Nah, ujung-ujungnya brainstorming yang berjalan adalah bahas masing-masing idenya nggak akan maksimal karena kebanyakan poin. Jadi maksimalkan juga waktu, kita komit terhadap waktu, kita memberikan batasan, dan batasi juga ide yang akan kita hasilkan. Jangan sampai kebanyakan ide malah bikin kita nggak maksimal, dan bisa jadi idenya bisa cuman standar-standar aja. Poin yang ketiga, ya, miliki atau kita harus mempunyai seseorang yang menginspirasi diri kita atau sesuatu, atau kata kuncinya adalah creative muse. Seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi untuk kita berkreasi. Boleh kok kita adore seseorang misalnya, atau hasil karya dari orang lain. Kita boleh mengagumi sebagai inspirasi, untuk memberikan inspirasi untuk kita bisa berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih canggih. Kata kuncinya adalah menjadikan ide orang lain atau hasil karya orang lain itu sebagai inspirasi, bukan menjiplak. Jadi ada bedanya ya. Punya orang yang kita kagumi, punya hasil karya, punya sesuatu yang kita ingin capai dan lain sebagainya sebagai inspirasi. Bukan untuk kita jiplak atau kita tiru, benar-benar tiru mati-matian misalnya gitu. Ya, jadi itu 3 poin yang saya ingin bagikan, tips agar kita bisa menghasilkan kreativitas dalam berkolaborasi. Nah, tapi seiring dengan proses kita berkolaborasi, pasti ada hambatan, ada tantangan, ada challenge yang seringkali membuat kita tidak bisa jadi kreatif. Nah, hambatannya apa sih untuk kita ternyata tidak bisa kreatif? Yang pertama adalah self-censorship.
Apa tuh ya? Self-censorship. Namanya aja katanya sensor. Jadi kita belum lagi berpikir nih, kayaknya saya pengen jadi ini, gitu ya. Misalnya kan dulu waktu kita kecil atau saya kecil selalu dengar punyai atau miliki cita-cita setinggi langit gitu. Terus kita langsung mulai berpikir, oh saya pengen jadi presiden, misalnya gitu ya, saya pengen jadi menteri ini, pengen jadi menjabat sebagai ini, pengen dapet ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang yang menghalangi kita untuk tidak bisa mencapai impian itu atau melakukan hal itu adalah apa? Sensor dari diri kita sendiri. Inner voice yang seringkali berkata gini, I cannot, saya nggak bisa, saya nggak boleh dong, I'm not good enough, nggak mungkin saya bisa melakukan itu, saya kan nggak terlalu baik di area itu, siapa sih diri saya ini, hanya remah-remah kerupuk kulit, misalnya gitu ya. Jadi kita yang sendiri membatasi ide-ide gila, dalam tanda kutip, ide-ide besar, ide-ide kreatif, karena suara internal kita yang mengatakan bahwa kamu pasti nggak berhasil, kamu nggak mungkin bisa, kamu tuh siapa, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kepada self-censorship atau inner voice yang negatif. Hal kedua yang membatasi kita untuk bisa kreatif adalah fixed mindset. Ya, fixed mindset. Cara berpikir yang fix, yang kaku, yang nggak bisa berubah. Contoh, saya tuh kepikiran misalnya, sedotan. Ya, sedotan. Kita tahu kan mungkin yang namanya sedotan itu adalah alat yang kita gunakan untuk minum. Ya kan? Minum sesuatu, es teh, kopi, dan lain sebagainya misalnya. Atau air putih. Kita pakai fixed mindset kita melihat kalau kita lihat sedotan, ya udah kegunaannya hanya untuk minum sesuatu minuman gitu ya. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengeksplor, ya kalau kita lihat sedotan, kita itu jangan cuma berpikir, oh fungsinya sedotan itu cuma buat minum. Tapi kalau kita mau mengeksplor lagi, bayangin kayak seorang anak kecil yang mungkin bayi atau bukan bayi ya, balita gitu ya, nggak tahu tadinya awalnya sedotan ini fungsinya apa ya gitu. Ketika kita kasih sedotan kepada anak kecil ini, atau balita yang lagi belajar makanan padat gitu ya, atau minum selain susu gitu, selain ASI, dia akan bermain-main dengan sedotan, betul ya? Karena dia nggak tahu tuh fungsinya apa. Dia akan mulai cuma pukul-pukul, oh lucu ya bunyinya, oh ada bunyinya nggak sih? Kalau sedotan kertas mungkin nggak ada bunyinya, tapi kalau sedotan yang yang dari aluminium mungkin ada bunyinya, oh lucu. Terus habis itu dia nggak puas ya, bosen mainan dipukul-pukul. Habis itu dia tiup-tiup, dia mungkin banting-banting, kemudian mungkin dia pakai sedotan itu untuk melihat ibunya gitu ya, kayak apa namanya, kalau kita ngelihat bintang di langit dan lain sebagainya, padahal juga nggak kelihatan pasti karena kecil. Tapi ibaratnya seperti seorang anak kecil, dia nggak tahu awalnya sedotan ini untuk apa. Terus dia mengeksplor, dia bisa pukul-pukul, dia bisa mungkin jilat-jilat ya, mungkin bisa lempar-lempar, mungkin bisa colek ibunya kalau lupa kasih makan, dan lain sebagainya, bisa untuk lihat, dan lain sebagainya. Banyak hal. Nah, itulah yang namanya kita punya pemikiran yang nggak fix, yang nggak kaku. Padahal contoh lagi sedotan itu, kalau sebuah sedotan atau bahkan mungkin dibutuhkan banyak sedotan, ada di tangan seorang fashion designer bisa jadi gaun. Yang kadang-kadang kalau kita udah lihat hasilnya, kita bisa berpikir, kok bisa ya dia mikir gitu ya, bagus lagi, nggak kelihatan kayak sedotan. Nah itu hasil dari apa? Hasil dari memiliki pemikiran yang tidak fix atau nggak punya pemikiran atau fixed mindset itu tadi. Jadi jangan miliki pemikiran yang kaku, yang pokoknya ya kalau ini ya udah ini aja terus gitu, yang akibatnya membuat kita tidak bisa kreatif.
Kemudian hambatan yang ketiga untuk kita tidak bisa kreatif adalah ketakutan untuk gagal. Fear of failure. Kegagalan itu memang menyeramkan. Kegagalan memang nggak enak ya. Nggak enaknya tuh bukan rasa kayak aduh sakit, aduh gimana, tapi lebih kayaknya mungkin aduh kok aku gagal, kok aku nggak bisa ya. Ya, ego kita keserang, rasa malu menghampiri dan lain sebagainya. Yang seringkali fear of failure ini, takut akan kegagalan yang seringkali menghambat kita untuk mencoba dulu. Belum juga dicoba, tapi karena udah lebih besar rasa takutnya, membuat kita enggak deh, ya udah. Yang udah-udah aja yang dilakukan lah, yang kayak biasa aja, yang rutin aja. Nggak usah yang neko-neko kalau bahasa Jawanya ya. Nggak usah yang aneh-aneh, yang biasa aja. Daripada nanti gagal, daripada nanti salah, daripada nanti ini dan itu. Fear of failure yang seringkali menghambat kita untuk menjadi orang yang kreatif. Keempat, yaitu perfection. Seringkali kita diajarkan untuk menjadi sempurna. Padahal susah ya, kita tahu bahwa untuk sempurna itu hampir nggak mungkin. Ya, perfection itu adalah sesuatu yang kayaknya pasti ada celah lah di mana kita nih merasa belum perfect nih, belum sempurna. Jadi gimana dong? Ya udah sih, nggak usah nyoba yang ini, nggak usah cari ide yang itu dan lain sebagainya. Nanti kalau nggak perfect gimana? Perfection yang seringkali membuat kita tidak mau coba hal baru, tidak mau memiliki ide-ide yang baru yang di luar biasanya dan bahkan menghalangi kita untuk melangkah. Padahal ada seorang yang bernama James Dyson, seorang British inventor yang mengatakan begini, creativity is something we can all improve at. It's about daring to learn from our mistakes. Ya, kreativitas itu adalah sesuatu yang semua kita bisa improve. Creativity adalah tentang keberanian untuk belajar dari kesalahan-kesalahan diri sendiri. Nah, ya, jadi sahabat energi, jangan takut salah, jangan takut gagal. Yang penting usaha untuk coba menjadi lebih baik itu dulu. Jangan kejar perfection, tapi lihatlah progression atau perkembangan. Perfection itu adalah sebuah hasil, sebuah akibat dari usaha-usaha kecil yang kita coba terus-menerus dan gak kalah dengan situasi, bahkan gak kalah dengan pikiran kita sendiri. Yang ujung-ujungnya malah membuat kita menjadi sosok yang lebih kreatif, lebih banyak ide, dan lebih banyak hal-hal yang kita bisa hasilkan. Jadi selamat mencoba untuk hal-hal baru yang mungkin selama ini kita nggak pernah pikirkan untuk kita bisa lakukan. Saya Mia Dharma, sampai ketemu lagi di Ruang Tamu Mia.